مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم صلى وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وزد وعظم وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم عن القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وسمعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك صلى عليه الله عليه وسلم جلس ربيا وكرمه وتعظيمه ورفعته ومحبته وبره ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. البدء إلى أراد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم شيخ الإسلام بن زكريا الأنصاري السيد عبد الله بن علي الحجاج وإلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah yang saya hormati, kita masih membicarakan dendaan bagi orang yang membunuh binatang buruan. Kemarin sudah dibicarakan 1 sampai 3, sekarang yang keempat. Ar-rabi'u, yang keempat, la yahillu qatluhu wa huwa ma'kulun wahsyiyun, yaitu membunuh binatang yang tidak halal dibunuh, yang tidak boleh dibunuh, dan dia binatangnya ini adalah yang dimakan dagingnya, wahsyiyun, dan dia termasuk binatang liar. Dagingnya boleh dimakan, dia tergolong binatang liar dan tidak boleh dibunuh ketika orang lagi ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji. Au fi aslihi, atau pada salah satu induknya. Jadi bisa jadi salah satu induknya itu binatang yang liar, mungkin jantannya liar, betinanya tidak, atau betinanya liar, jantannya tidak, gitu. Jadi apakah binatangnya itu yang liar atau salah satu induk dari binatang itu liar, baik jantannya maupun betinanya. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh orang yang lagi ihram, fayadmanu ayyadmanuhu qatiluhu, maka orang yang membunuh binatang seperti itu dia menanggung resiko. Apa resikonya? Nanti dia harus bayar dendaan karena dia lagi ihram. Sementara binatang itu memang tidak boleh dibunuh, dan binatangnya binatang liar dan boleh dimakan dagingnya. Muhriman kana au fil harami, baik ketika dia membunuh binatang itu dia dalam keadaan ihram ataupun dia tidak dalam keadaan ihram tapi dibunuhnya di tanah haram sekitar Mekah. Nanti kan wilayah itu ada batas-batasnya, ya. Kayak kita nih, RT 3 ada batasnya tuh. Perbatasan RT 3 dari mana sampai mana. RT 2 gitu juga ada batasnya. Kampung gitu juga ada batas-batasnya, ya. Nah, jadi dia sehingga lagi ihram dalam keadaan halal, tetapi dia bunuh binatang itu di tanah haram, maka dia yadmanuhu, dia menanggungnya. Jadi artinya dia kena denda nanti. Apa dendaannya? Bimislihi hilqatan takriban in kana lahu mislun, yaitu dia membayarnya dengan binatang yang serupa bentuk dan tabiatnya. Kalau binatang yang dia bunuh itu ternyata susah nyari gantinya, maka cari sebagai gantinya untuk membayar dendaan adalah binatang yang serupa dengan itu, baik tabiatnya maupun bentuknya.
Walaupun bukan binatang itu juga, karena susah binatang itu dicari. Nah, yang kira-kira sama. Seperti kalau burung onta dia bunuh, kemudian dia harus sembelih lagi burung onta, nggak ada. Nah, udah onta, anak onta, ya kalkun itu ya kan. Nah, jadi itu dikatakan takriban. Takriban itu artinya kurang lebih, nggak persis sama, kurang lebih dah kayak gitu. In kana lahu mislun, kalau memang binatang yang dia bunuh itu ada yang serupa, ada serupanya, ya. Kalau nggak serupa, kalau susah nyari yang serupa, nanti ada apa namanya jalan keluarnya nanti. Insyaallah nanti akan dijelaskan. Wa illa wa illam yakun lahu mislun, kalau seandainya binatang yang dia bunuh itu untuk membayarnya binatang yang kayak begitu nggak ada, yang semisal yang serupa kayak itu juga nggak ada juga. Wa illam yakun lahu mislun, kalau tidak terdapat yang semisal yang serupa, fa biqimatihi, maka dengan harganya. Dia bunuh apa, binatang kalkun atau burung onta, dia mencari onta kayak gitu nggak ada. Berapa harganya tuh burung onta itu? Katakanlah umumnya 200 rial. Nah, harganya tuh ya, harganya 200 rial. Dia keluarkan. Itu alat takhyir, boleh dengan cara dia memilih. Apa dia menyembelih, apa dia memberikan makan, atau dia berpuasa. Kalau menyembelih, katakanlah dia bunuh binatang tadi, burung onta. Dia cari burung onta lagi buat nebusnya nggak ada. Ya udah, onta yang kecil berapa harganya? Ya katakanlah umpamanya 100 rial. Nah, 100 rial. Atau kalau seandainya 100 rial dia nggak punya, ya, atau katakanlah kalau umpamanya dia mau beli juga binatangnya nggak ada semua, nah udah, seharga binatang itu berapa, 100 real, dia belikan makanan. Kalau 100 real itu kira-kira dapat berapa mun, bahasa kayaknya dapat berapa liter. Katakanlah dapat 100 liter, keluarkan 100 liter buat fakir miskin. Atau kalau enggak, dia puasa, ya, 1 hari 1 mud. Berarti kalau 100 liter itu ya 100 hari, lama tuh. Ya, nah jadi pilih, silakan. Itu alat takhir, boleh pilih. Boleh dia menyembelih binatang, boleh dia memberikan makan pada fakir miskin, atau boleh dia berpuasa. Fihima, pada keduanya. Pada keduanya apa? Pada membunuh binatang yang ada serupanya, atau dia membunuh binatang yang tidak ada serupanya, yang tidak ada serupa, tidak ada yang sama, tidak ada kesamaannya. Kama sayati bayanu, sebagaimana nanti akan datang penjelasan tentang itu. Nah, di sini dijelaskan tentang contoh-contoh kalau ada orang membunuh binatang, kemudian dia bayar dengan yang serupa dengan binatang itu. Fafi na'amatin badanatun. Maka kalau ada orang yang membunuh burung onta, maka dia bayar, kalau burung ontanya nggak ada, badanatun, onta yang digemukkan. Jadi onta yang masih kecil kemudian digemukin, gitu. Kenapa? Karena burung ontanya nggak ada. Kalau ada, burung onta aja yang dia sembelih, kemudian dikasih kepada fakir miskin. Ini nggak ada burung ontanya. Ya udah, onta yang badanatun, yang digemukkan, artinya yang kecil tapi mau dibesarkan. Ini berdasarkan di qadha'i Umar wa ghairihi fiha bidzalika, sebagaimana Umar dan sahabat lainnya pernah menunaikan hal itu dengan semacam itu. Jadi Umar dan sahabat lain pernah lagi umrah, lagi ihram, dia membunuh binatang yang namanya na'amah, ya, yaitu burung onta. Maka dia atau beliau ganti dengan onta yang digemukkan. Jadi artinya pernah kejadian para sahabat begitu.
Wa fi himari wahshin wa baqarihi wa wa'ilin bi kasril aini wa huwa al arwa ay taisun jabaliyun baqaratun. Atau kalau ada orang membunuh himari wahshin, himar yang liar, bukan himar yang jinak, himar yang liar, dia bunuh. Wa baqarihi, atau yang dia bunuh adalah sapi liar. Wa wa'ilin, atau yang dia bunuh adalah domba liar. Bi kasril aini, dibaca kasra ainnya, wa'il. Wa huwa al arwa, yang dikatakan wa'il adalah sejenis domba. Aitaisun, atau kambing jantan, jabaliyun, ya kambing jantan pegunungan, maka dendanya adalah baqaratun, yaitu sapi betina. Itu kalau dia membunuh himar liar, atau sapi liar, atau domba pegunungan yang liar, maka gantinya kalau memang nggak ada yang serupa dengan nggak ada yang seperti itu, maka yang serupa dengan itu apa? Baqaratun, yaitu seekor sapi. Ini juga faqad qadha biha fil awwalaini, sungguh pernah ditunaikan hal itu dengan seekor sapi fil awwalaini, pada dua pertama, yaitu na'amatun wahimaru wahshin, yaitu burung onta dan himar yang liar. Siapa yang pernah lakukan itu? Ibnu Abbasin wa ghairuhu, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Jadi mungkin ketika itu banyak kali ya, banyak binatang tuh, kalau orang lagi ihram itu pada berkeliaran, ya. Sehingga sahabat-sahabat yang lagi pada ihram itu mereka menyembelih itu binatang tadi. Ya, ini buktinya di sini Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya. Wa qisa bihima, ya, wa qisa bihima al-wa'il wa ala tafsirihi bima dzukira. Dan kiaskanlah dengan keduanya itu na'ama dan himar wahash, ya, yaitu al-wa'il, bihima al-wa'il, ya. Wa'il itu artinya tadi apa? Ya, yaitu domba liar. Wa ala tafsiri bima dzukira, dan penjelasannya sebagaimana yang sudah disebutkan di atas tadi. Fal ansabu ayyuqala, yang paling cocok, yang paling pantas dikatakan wa fil wa'ili taisun. Kalau ada orang yang membunuh binatang wa'il, yaitu sejenis domba, ya, domba liar, maka binatang yang serupa yaitu taisun, kambing jantan. Domba sama kambing beda ya. Kalau domba itu yang bulunya tebal, kalau kambing yang biasa gitu. Wa in jaza fida udzakari bil unsa wa aqsuhu. Meskipun boleh menunaikan, ya, yang jantan dengan betina, atau sebaliknya betina dengan jantan. Artinya yang dia bunuh jantan, boleh dia ganti yang serupa tapi betina. Atau dia bunuh betina, maka dia ganti yang serupa tapi jantan, boleh, ya, kebalikannya. Wa fi dhab'in wa zabyin kabsyun. Kalau ada orang yang menyembelih sejenis anjing hutan atau kijang, maka dia ganti dengan yang serupa, karena ya binatang seperti itu enggak ada, yaitu apa? Kabsyun, domba jantan. Faqad hakama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ad-dhab'i bi kabsin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum fi ad-dhab'i, yaitu tentang binatang sejenis anjing hutan tadi, yaitu dibayarnya dengan bikabshin, dengan domba jantan. Wa hakama Ibnu Aufin wa Sa'dun fi zabi, ya, fi zabi bitaisin aghbar. Pernah juga memutuskan Ibnu Auf dan Sa'ad, ya,
Orang yang membunuh binatang az-zabi yaitu kijang, bitaisin aghbar yaitu dengan binatang kambing jantan yang warnanya abu-abu. Aghbar itu asalnya debu ya, yang abu-abu begitu. Nah, jadi ini pernah dilakukan dan diputuskan oleh sahabat. Fal muradu bil kabsyi fi zabiyyi at-tais. Yang dimaksudkan dengan al-kabsyu yaitu domba jantan, fi zabiyyi pada kijang. Ya tadi katanya kalau orang yang membunuh kijang maka dia membayar dengan binatang yang serupa yaitu domba adalah at-taisu, yaitu kambing jantan. Nah, ini tata cara kalau orang mau menebus pekerjaan yang dilarang ketika dia lagi ihram. Wa fi ghazalin anzun, kalau ada orang yang membunuh binatang ghazal ya, menjangan, maka dia keluarkan yang serupa anzun yaitu kambing. Wa fi arnabin ainaqun, kalau kelinci yang dia bunuh ya, maka dia mengeluarkannya anak kambing betina yang masih kecil ya, yang belum sampai 1 tahun umurnya ya. Liqadai Umar fihi ma bidzalik, sebagaimana pernah Umar bin Khattab menunaikan hal itu pada keduanya ya, tadi ghazal dan arnab ya, bidzalika dengan yang semacam itu. Wal inaku, yang dikatakan inak itu apa? Unsal ma'iz, kambing yang betina. Idza qawiyat, kalau memang tuh kambing sudah kuat. Artinya kan kalau baru dilahirin, baru diberanakin tuh kambing belum kuat diri, belum kuat jalan. Ini udah kuat. Tetapi malam tablugh sanatan, tetapi dia belum sampai 1 tahun umurnya. Ya, itu pengertian inak. Qalahun Nawawi fi tahririhi, hal ini dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam risalahnya atau di dalam notanya, dalam catatannya. Wa qala fi raudhati, dan Imam Nawawi berkata dalam kitab Ar-Raudhah, ka asliha, sama seperti matan daripada raudhah. Innaha unsal ma'izzi ya, min hinin tuwlida hatta tara'a. Jadi katanya Imam Nawawi itu menjelaskan yang dimaksudkan inak adalah unsal ma'iz, yaitu kambing yang betina, min hinin tuwlida, dari sejak dia dilahirkan, hatta tara'a, sampai dia mengikuti induknya. Jadi artinya sudah bisa jalan, bukan baru banget keceprot, bukan. Ya udah bisa jalan, induknya pergi dia ikutin ya. Nah, begitu. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Wa fi sa'labin syatun, kalau yang dia bunuh serigala atau musang, maka gantinya adalah seekor kambing. Kama ruya an Atha'in, hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Atha. Ya. Alhamdulillah, insyaallah nanti kita lanjutkan wa fi dhabbin ya. Ini hanya sekedar menjelaskan binatang-binatang yang serupa yang dijadikan sebagai tebusan lantaran ada orang yang membunuh binatang padahal dia enggak boleh membunuh binatang itu lantaran lagi ihram. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita lanjutkan bacaan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang wa hadhihi salasu la budda minha fit taubati minadz dzunubi. Yang 3 ini maksudnya kalau orang mau tobat, yang pertama syaratnya dia nyesel terhadap dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, berniat ingin apa? Ikhla, mau berhenti dari perbuatan dosa. Yang ketiganya al-azmu ala alla ya'uda,
dia bertekad tidak balik lagi untuk mengerjakan itu syarat taubat. Nah, dikatakan di sini oleh Imam Al-Ghazali, oleh Al-Habib Abdullah bin Alawai Al-Haddad, wa hadhihi tsalatu, yang tiga ini syarat daripada taubat, la budda minha fit taubati, yang harus dilakukan waktu bertaubat, minadz-dzunubil lati takunu bainal 'abdi wa baina rabbih, dari dosa-dosa yang ada antara hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau dosa kita kepada Allah, kemudian kita mau taubat, nah syaratnya tiga tadi. Ya, yang pertama adalah an-nadmu bil qalbi, menyesal dalam hati terhadap dosa yang kita lakukan. Yang kedua, al-iqla'u anidz dzambi, berhenti daripada berbuat dosa. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ila dzunub ma'asya, sepanjang hidup dia bertekad tidak akan kerjakan lagi dosa itu. Itu kalau dosa manusia kepada Allah. Nah, sekarang kalau dosa manusia dengan manusia lainnya, wa yuzadu 'alaiha syartun rabi'un, dan ditambah lagi syarat yang keempat, fil dzunubil lati, pada dosa-dosa yang ada takunu bainal 'abdi wa baina ghairihi minal 'ibad, yaitu dosa antara hamba Allah dengan hamba Allah lainnya. Jadi artinya kalau dosa antar manusia ditambah lagi. Tadi yang tiga tambah satu lagi. Apa itu? Wa bayanu dzalika, penjelasan tentang yang keempat ini, annahu idza zalama ahadan minal adamiyyin, kalau ada orang menganiaya, berbuat zalim kepada manusia lainnya. Berbuat zalim itu artinya mungkin pernah dia sakitin orang, pernah dia ambil barang orang, pernah dia katain orang, itu namanya zalim pada manusia. Nah, fi nafsin, baik yang berhubungan dengan jiwa manusia, ya, yang dia zalimi itu, au irdin, atau nama baik orang, kehormatan orang yang dia kotori, yang dia rendahkan. Ya, namanya kehormatan orang itu diceritain, kejelekan orang itu diceritain di mana-mana, ya kan? Itu irdin namanya. Au malin, atau yang dia zalimi adalah harta orang. Jadi jiwa, harga diri, ataupun harta. Nah, kalau itu yang dia lakukan, di samping yang tiga di atas, wajib alaihi ayyarudda haqqahu ilaihi bitabkinihi, wajib bagi orang yang bertobat itu mengembalikan milik orang itu, ya, bitamkinihi, ya, dengan ya semampu sebisanya untuk melaksanakannya, bitamkinihi, minal qisasi, yaitu berupa kisos. Kisos artinya hukuman yang setimpal. Kalau ada orang dipukul, dia dipukul lagi. Kalau ada orang diinjak, dia diinjak lagi. Kalau ada orang dibunuh, dia dibunuh lagi. Itu namanya kisos. Jadi hak orang lain dikembalikan, apakah itu berupa kisos fil mazalimin nafsiyati, tentang perbuatan zalim yang berkaitan dengan masalah jiwa. Ya. Satu. Kemudian waraddul mazalimil maliyati, dan mengembalikan hal-hal yang dizalimi yang berupa harta. Jadi artinya dia pulangin dah. Dia pernah ambil barang orang, pacul orang dia bawa, gergaji orang dia bawa, dia mau taubat sama Allah. Sekarang ya dia beli dah gergaji, dia datang. Ini gergaji ente. Lah, kapan ini? Udah lama banget. Ya, dulu anak pinjam dan kepulangin, ini anak pulangin, anak mau taubat sekarang. Pacul begitu juga. Nah, itu namanya raddul mazalimil maliyah, mengembalikan hal-hal yang dizalimi yang berupa harta. Wa talabul ihlali fil mazalimil irdiyah, dan minta kehalalan pada perbuatan zalim yang berupa menyangkut nama baik, harga diri orang, datang kepada orang itu. Dulu ente anak ceritain kejelekan ente begini begitu segala macam di belakang ente. Sekarang anak minta nih supaya ente maafin anak. Itu namanya ihlal. Tolabul ihlal, minta kehalalan
Ya, karena apa? Karena harga diri orang, nama baik orang pernah dia kotori. Wa alaihi badlu juhdihi fi dzalika hasba imkanihi. Wajib buat orang yang taubat semacam itu, dia mencurahkan kesungguhannya benar-benar fi dzalika, melakukan itu hasba imkanihi, menurut kemampuannya. Nah, jadi ada 4 itu. Kalau dosa kita kepada sesama manusia. Ya, 1 an-nadam, kedua al-iqla, ketiga al-azam, dan yang keempat yang tadi disebutkan. Ya. Kenapa? Karena dosa kita dengan sesama manusia. Ya, selagi kita hidup, kalau udah mati gimana? Susah. Ya, nanti nggak bisa kita minta maaf di akhirat. Paling-paling apa? Paling-paling pahala ibadat kita diberikan kepada orang itu. Ya kalau masih ada, kalau nggak ada, pakai apa bayarnya? Dosa orang itu diserahkan ke kita. Nah, itulah yang dikatakan orang yang bangkrut. Oleh karena itu, sebelum kita bangkrut di akhirat, mari di dunia ya kita bertaubat kepada Allah dengan cara yang disebutkan ini. Wa kadzalika yajibu alaihi, begitu juga wajib kepada seseorang idza taba, apabila dia mau taubat. Apa wajibnya kalau orang mau taubat? Dari apa? Min tarki syai'in minal faraidil lazimati. Dosanya adalah, kesalahannya adalah meninggalkan sesuatu dari fardu-fardu yang wajib dilaksanakan. Ada perintah yang berupa fardu, perintah yang berupa wajib dari Allah, kemudian dia tidak kerjain. Nah, bagaimana itu dia taubatnya? Kas-sholati, yang dikatakan fardu yang wajib dilaksanakan, seperti sholat yang 5 waktu, waz zakati, dan zakat. Itu cara nebusnya gimana? Cara taubatnya ayyatadaraka ma fatahu min dzalika. Dia mengganti apa yang luput dari itu. Dia ingat dulu pernah nggak sholat ada kali 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu dia ganti dah, dia kodoin. Ya, habis sholat maghrib lagi. Yang keduanya dalam kodo, habis sholat isya dia sholat isya lagi, kodo. Ya, subuh, ya sebelum subuh udah subuh, udah waktu subuh udah datang, sebelum sholat subuh dia sholat kodo dulu dah. Ntar zuhur begitu juga, asar begitu juga, terus saja. Ya, coret di kalender, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya itulah memang berat ya. Tapi demi untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil qadai, itu dengan cara dia menunaikan. Jadi qada itu menunaikan sesuatu di luar waktu. Sedangkan adaan menunaikan sesuatu di dalam waktu. Makanya kalau kita sholat maghrib, yang adaan usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau kita mau qada maghrib yang kemarin, sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Nah, jadi dia qada itu hasbul istita'ati wal imkani, ya menurut kemampuan dan kemungkinan untuk dia lakukan. Itu kalau dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tabal 'abdu min dzunubihi, apabila seorang hamba sudah taubat dari dosa-dosanya, alal wajhil ladzi wasafnahu, dengan cara ya yang kami sudah uraikannya di atas, kata Al Habib Abdullah. Bagaimana berikutnya? Fayam bagilahu, maka sebaiknya buat orang itu ayyakuna bainal khaufi war rojai. Nah, kalau sudah dia taubat sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka hendaknya orang itu ada di antara perasaan takut dan harap. Ya, harap cemas. Jangan apa? Jangan udah dia taubat, dia kodoin segala kewajiban-kewajiban dia tinggalkan, udah tenang aja. Ada rasa takut kalau kagak diterima oleh Allah SWT. Ya, harap mudah-mudahan Allah terima, karena Allah Maha menerima taubat. Jadi ada harap cemas.
Jadi dikatakan begitu, ayyakuna bainal khaufi war roja'i, ada di antara perasaan takut dan harap. Apa harapnya? Yarju min rabbihi qabula taubatihi. Dia berharap kepada Tuhannya supaya Allah terima taubatnya. Itu namanya harap. Bifadlihi wa karabihi, dengan keutamaan dan karunia-Nya. Karena Allah maha luas karunia-Nya, masa iya sih enggak diterima? Nah, dia berharap ya pasti Allah terima. Wa yakhafu, sementara dia takut, min adami qabuli taubati, kalau Allah gak terima taubatnya. Itu takutnya begitu. Makhafatan annahu lam ya'ti bitaubati ala wajhiha, khawatir bahwa dia belum melaksanakan taubat dengan cara yang semestinya. Takutnya saya sudah taubat, takutnya taubat saya gak sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, maka saya masih merasa takut. Nah gitu. Jadi jangan plong begitu aja, ada rasa takut juga. Takutnya taubatnya gak sesuai apa yang Allah harapkan. Alladzi amarahullahu bihi, sebagaimana yang Allah perintahkan dengannya. Nah, kalau begitu fayakunu ghairu taibin indallah. Kalau memang taubatnya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka jadilah orang itu dianggap belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi syarat-syarat taubat semacam itu. Setelah kita taubat ada perasaan harap dan cemas. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Wa yabbaghi likulli mu'minin. Para jamaah, sebelum kita berdoa, mari baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendermakan hartanya di mushola kita ini. Dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan orang-orang yang dicintai sudah meninggal dunia ditempatkan tempat sebaik-baiknya oleh Allah. Yang lagi pada sakit disehatkan badannya, dan anak cucu kita yang sedang belajar dijaga, dipelihara oleh Allah, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.